Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada pagi ini. Adik-adik tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, anak monyet di atas pohon dilanjut dengan jalan serta Yesus. Mari kita angkat sama-sama. Namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Ya, shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh datang kembali beribadah melalui video streaming hari ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk beribadah. Tuhan berkati ibadah kami, biarlah kami boleh tetap bersuka cita mengikutinya. Berkati juga kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh mengerti apa yang nanti akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan matamu, oh yes. Hati gunakan matamu, oh yes. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, oh yes. Salam. Selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak yang di rumah yang saat ini melakukan ibadah. Biarlah firman yang akan hamba-Mu sampaikan dapat diterima oleh anak-anak kami di rumah. Bekerjalah untuk anak-anak kami yang di rumah ya Bapa,
sehingga anak-anak kami ini boleh memperoleh sukacita yang datangnya dari Engkau. Berkati renungan firman hari ini dan kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Alkitabnya sudah kita siapkan. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Begini firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan itu yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, adik-adik, kita mungkin sering mendengar cerita yaitu pernikahan di Kana, di mana Tuhan Yesus mengadakan mukjizat mengubah air menjadi anggur. Kita akan dalami apa makna mukjizat air menjadi anggur ini. Ada 3 hal yang kita pelajari di sini. Makna mukjizat air menjadi anggur. Yang pertama, mukjizat terjadi menurut kehendak Allah. Ini terdapat di dalam ayat 3 dan 4. Bisa adik-adik baca sendiri ayatnya. Kita sering mempunyai kemauan dan keinginan di mana bila kita menghadapi kesulitan, biarlah Tuhan yang menolong.
Tetapi waktunya Tuhan bukan kita yang ngatur, tetapi Tuhanlah yang mempunyai kehendak untuk mengatur waktu itu. Jadi adik-adik, waktu Tuhan bekerja berbeda dengan waktu kita. Saat mukjizat itu terjadi adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu, bagi kita adalah tugasnya menanti dengan penuh ketekunan. Kemudian yang kedua, dari makna mukjizat air menjadi anggur adalah mukjizat terjadi dimulai ketika kita taat. Ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-7. Bisa adik-adik baca ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisi tempayan sampai penuh. Para pelayan itu pasti bingung, untuk apa tempayan-tempayan itu diisi penuh dengan air. Sebab tempayan-tempayan itu digunakan untuk pembasuhan menurut adat istiadat orang Yahudi. Pembasuhan artinya untuk mencuci tangan dan kaki bagi para tamu yang datang ke perkawinan itu. Tapi apa yang dilakukan oleh para pelayan? Mereka taat, menuruti perintah Tuhan Yesus. Mukjizat itu bisa terjadi dengan ketaatan kita. Apa yang telah kita minta, Tuhan kita lakukan. Kita harus taat dan menuruti kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga, mukjizat terjadi bila kita bertindak. Ini terdapat di dalam ayat yang ke-8. Coba adik-adik baca ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Ini perintah yang lebih aneh lagi. Para pelayan baru selesai mengisi tempayan-tempayan tadi dengan air penuh. Sekarang Tuhan Yesus suruh mencedok air itu dan membawa kepada ketua panitia atau ketua pestanya. Apa yang adik-adik bayangkan? Para pelayan itu pasti lebih bingung daripada adik-adik. Karena mereka disuruh membawa air kepada pemimpin pesta. Untuk apa itu adik-adik? Tetapi pelayan-pelayan itu menurut dan bertindak seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Pada saat pelayan itu membawa air itu belum menjadi anggur. Tetapi ketika sampai pada pemimpin pesta itu, air itu telah menjadi anggur. Mukjizat terjadi ketika kita bertindak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan pergumulan adik-adik dan keinginan adik-adik, mukjizat itu bisa terjadi menurut kehendak Tuhan. Mukjizat itu dimulai dari ketaatan, dan mukjizat itu terjadi bila kita bertindak. Mukjizat masih ada adik-adik. Kuasa Tuhan Yesus
masih ada, sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mukjizat Tuhan masih ada untuk kita semua. Tuhan mau menyatakan mukjizat itu dalam kehidupan adik-adik semua. Yang terpenting bagi kita mau taat dan tekun dalam menantikan saatnya dan mau bertindak menurut kehendaknya. Itulah janji hari ini untuk adik-adik semua, bahwa mukjizat bisa terjadi pada kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, Ibu akan membagikan ayat hafalan. Untuk playgroup, bisa menyebutkan nama, terus bilang, aku bangga menjadi anak Tuhan. Tolong untuk playgroup, orang tua membantu anak-anaknya yang masih kecil ya, untuk bilang, saya bangga menjadi anak Tuhan. Kemudian kelas kecil, Yohanes 2 ayat yang keempat. Anak tanggung, Yohanes 2 ayat 11. Pra remaja, Filipi 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kesempatan hari ini. Biarpun kami berada di saat-saat ini, begitu banyak problema yang di dalam kehidupan kami. Kami saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Namun kami tetap percaya kepadamu Bapa, kalau mukjizat-Mu tetap ada untuk kami anak-anak yang percaya kepadamu dan mengandalkan kepadamu. Ajarkan kepada anak-anak kami Sekolah Minggu Bukit Palma untuk selalu bergantung kepadamu dan mengandalkan hidupnya di dalam Engkau ya Bapa. Sehingga anak-anak kami ini bisa memiliki masa depan yang baik, masa depan yang Engkau jamin ya Bapa, yaitu keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Jaga dan lindungi anak-anak kami dengan orang tua, dengan warga gereja semua. Biarlah kasih sayang Tuhan selalu menaungi kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, sampai jumpa lagi adik-adik di minggu yang akan datang. Dadah.